meskipun tempatnya berbeda karena sedang ada perbaikan, semoga kita tetap semangat ya. Pelajaran hari ini meneruskan yang kemarin, yaitu tentang wudhu. Kemarin kan udah nulis materinya, sekarang ibu jelaskan ya. Sebelum dijelaskan, ibu mau tanya, di sini ada yang tahu tepuk wudhu? Tahu? Wudhu bisa kan? Nah, kalau bisa coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Ya, itu tadi adalah tepuk wudhu. Di sini kalau setiap harinya wudhu enggak? Wudhu. Kalau mau sholat wudhu enggak? Iya, sekarang ibu jelasin ya poin per poin materi mengenai wudhu. Yang pertama adalah pengertian. Ada yang tahu pengertian wudhu? Mbak Aski tahu apa itu wudhu? Wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh tertentu menggunakan air suci yang menyucikan. Iya, jadi wudhu ini menghilangkan hadas kecil ketika kita mau sholat. Hadas kecil itu seperti apa? Misalnya kotoran ayam atau pipisnya anak. Pipisnya kita juga najis ya. Nah, itu juga termasuk najis kecil. Beda lagi dengan hadas besar ya. Kalau hadas besar itu harus mandi. Kalau wudhu ini hanya menghilangkan hadas kecil. Kemudian poin yang selanjutnya, apa yang kedua? Syarat sah. Iya, syarat sah wudhu. Syarat sah wudhu itu yang pertama adalah Islam. Udah paham ya Islam itu? Iya, Islam itu ya agama kita, agama yang menyembah Allah. Kemudian yang kedua adalah sudah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Iya, contoh baik, perbuatan baik itu udah pada paham ya? Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Misalkan mencuri itu termasuk hal yang baik atau buruk? Buruk. Kemudian misalkan membantu nenek menyeberang atau orang menyeberang, itu baik atau buruk? Baik. Baik. Jadi di sini kalian sudah pada tamyiz karena udah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak ada halangan, atau kalau perempuan ini head ya. Udah pada head? Belum ya, masih kelas 4 ya? Masih kelas 4. Jadi belum head. Jadi kalau misalkan perempuan head itu tidak usah wudhu atau tidak sah. Karena di sini syarat sahnya wudhu itu adalah suci, sedang suci ya, jadi tidak sedang head. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Jadi jangan menggunakan air bekas ya kalau pas wudhu. Terus yang ketiga adalah menghilangkan najis dari badan. Misalkan nih Kalisa lagi jalan terus nginjek ayam, itu kalau mau wudhu kotorannya harus dibersihkan dulu ya. Jangan misalkan nyampe sini, nyampe ke kleset, airnya nyampe ke sini ke kaki, terus Kalisa wudhu tapi airnya masih ada, itu berarti tidak sah. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu di sini berbeda dengan gerakan wudhu ya. Kalau gerakan wudhu ini ada 9. Mbak Zulfa sama Mbak Kaliza tolong perhatiin dulu ya. Nanti ngobrolnya nanti, oke? Nah, jadi sampai mana? Rukun wudhu. Nah, kalau rukun wudhu itu hanya 6. Sedangkan gerakan wudhu ini ada 9. Kalau gerakan wudhu ini kan lengkap ya. Yang pertama dimulai dari kumur-kumur sambil basuh tangan. Yang kedua, ini salah ya, harusnya dari sini
sini. Berarti ini niat, kemudian basuh tangan, lalu kumur-kumur, habis kumur-kumur membasuh ke sini. Basuh hidung, basuh muka, kemudian tangan sampai ke siku, kepala, kemudian telinga, dan yang terakhir kaki. Nah, kalau gerakan wudhu ini lengkap ya. Nah, kalau rukun wudhu ini cuma 6. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama ini niat. Kemudian udah pada hafal kan niatnya? Sudah. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Juga kenapa nggak kumur-kumur dulu? Soalnya kalau kumur-kumur terus basuh hidung sama telinga itu termasuk sunnah. Itu termasuk sunnah. Jadi kalau misalkan kalian sedang berpuasa itu tidak boleh atau hukumnya berubah menjadi makruh. Ya, misalkan lagi puasa kumur-kumur itu hukumnya makruh, apalagi kumur-kumurnya pakai air sirop. Nah, terus yang ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Terus yang kelima apa? Batang enggak? Iya. Dan yang terakhir yaitu tertib atau urut. Jadi nggak boleh awak-awak kan ya? Tahu awak-awak kan? Nggak boleh ngasal-ngasal atau nggak urut. Habis kumur-kumur langsung kaki, nanti balik lagi ke tangan, nanti baru ke muka, itu nggak boleh ya. Soalnya wudhu ini ada rukunnya, ada urutannya. Terus yang keempat, doa setelah wudhu. Di sini udah pada hafal doa setelah wudhu. Coba ya dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Iya, nanti biasanya ada tambahan setelah waja'alni minal mutatahhirina waja'alni min ibadikas sholihin. Ya, itu adalah doa setelah wudhu. Kemudian ada juga hal-hal yang membatalkan wudhu. Di sini sudah paham apa aja? Sudah. Yang pertama, yang membatalkan wudhu adalah kentut atau keluar sesuatu dari lubang depan dan lubang belakang. Iya, jadi misalkan kentut terus lagi udah wudhu selesai tiba-tiba kentut atau kebelet pipis. Kan biasanya ada ya orang yang kebelet pipis banget terus ditahan-tahan tapi keluar sedikit, itu juga merupakan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, terus bersentuhan kepada yang bukan muhrim. Terus ada lagi yang membatalkan wudhu, yaitu memegang kemaluan atau lubang belakang, paham ya? Nah, itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, setelah ini kita tonton video ya. Setelah menonton video, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Terus nanti setiap kelompok mencoba mempraktekkan wudhu. Bisa ya, kita nonton video dulu. Jadi ini termasuk urutan ya, bukan kalau urutan cuma ada 6. Nah, kalau ini berapa? Yang pertama adalah membasuh tangan. Nah, kemudian yang kedua kumur. Yang ketiga membasuh. Ini masih 2 ya berarti. Kumurnya berapa kali biasanya? 3 kali. Nah, ini yang ketiga membasuh hidung. Yang keempat adalah membasuh muka. Iya. Terus yang selanjutnya
kelima, membasuh tangan 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian yang keenam, membasuh telinga, ini ya, kepalanya jangan cuma di rambut ya, tapi sampai nembus ke kulit kepala. Nah, yang ketujuh adalah telinga. Yang ketujuh telinga, kemudian yang kedelapan adalah kaki, dan yang kesembilan adalah tertib urut ataupun doa. Ini masih 8, masih kaki, kemudian yang kesembilan doa. Ini udah ya videonya, nanti kita bikin beberapa kelompok terus praktek dulu. Yang lain memperhatikan ya. Kemudian tangan. Lalu habis tangan apa? Kepala. Habis kepala apa? Telinga. Kakinya agak diangking ya, sampai mata kaki, sampai atas mata kaki. Nah, kelompok yang kedua. Yuk sebutin semuanya. Yang pertama apa tadi? Ini yang kedua ya, kumur-kumur. Habis kumur-kumur, tangan sampai ke siku. Terus kepala, ini mohon maaf ya karena di video tidak terlihat atau tidak kelihatan karena memakai kerudung. Kemudian telinga, lalu yang terakhir adalah kaki. Terus habis kaki berdoa. Alhamdulillah ya. Tadi kita udah mempraktekkan gerakan wudhu. Kenapa gerakan wudhu? Karena kita tadi mempraktekkan secara lengkap ya, dari kumur-kumur, kita juga kumur-kumur, kemudian hidung dan telinga juga kita praktekkan. Untuk kelompok yang pertama itu sudah benar, cuman karena kita videonya atau prakteknya di samping jalan, jadi untuk kerudung tidak kita buka ya, jadi mungkin kurang kelihatan, tapi insya Allah benar ya. Dan untuk kelompok yang kedua tidak apa-apa, namanya juga belajar ya. Jadi habisnya setelah kumur-kumur hidung dulu, tapi tadi lupa muka dulu, tapi itu nggak apa-apa, namanya juga kita sedang belajar. Tapi teman-teman paham kan kalau tadi urutannya ada yang salah? Paham, itu tandanya kalian sudah mengerti atau sudah menghafal urutan wudhunya. Ya nggak apa-apa, nanti kita di rumah dipraktekkan kembali ya. Nah, terus yang selanjutnya kita berdoa saja ya, berdoa saja. Karena materi yang sudah kita tulis sudah selesai Ibu menjelaskan. Sekarang sudah masuk ke bagian penutup atau karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Pesan dari Ibu, kalau di rumah tetap belajar lagi ya, Talita dan kawan-kawannya semuanya, biar hafal urutannya, biar hafal doanya. Kalau niat wudhu gimana ya niatnya ya? Bismillah.
tolong diperhatikan, tolong dilihatin. Barangkali urutannya ada yang salah, ya. Meskipun nanti ada yang salah, gak apa-apa, kita jangan berkecil hati ya, karena kita masih belajar. Kalau kita ada yang salah, kita harus tetap semangat. Oh, berarti aku masih belum paham nih, aku harus belajar lagi, gitu ya, biar semangat ya. Nah, udah selesai, alhamdulillah pelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillah.